klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Sejarah Tarombo dan silsilah marga Nairasaon. Sorba Dijae atau Datu Pejel. Ya, Sorba Dijae adalah nama pemberian waktu dia lahir. Dan karena pintar dalam hal pertabitan atau hadatuwon, maka Sorba Dijae dijuluki dengan sebutan Datu Pejel. Dan nama pemberian inilah yang lebih akrab dipanggil yaitu Datu Pejel. Ya teman, Datu Pejel mulanya bertempat tinggal di daerah Pusubuhit di daerah Limbongan. Datu Pejel datang ke Porsea, tepatnya di Uluan Sibisa, sembari untuk bertapa dan melepaskan hobinya yaitu marultok. Di Sibisa, Datu Pejel lama tidak memiliki istri teman. Sehingga dia memohon kepada Mulai Jadi Nabolon atau Tuhannya orang Batak dahulu supaya ia diberi istri. Ya, tidak lama kemudian Mulai Jadi Nabolon pun memenuhi permintaan Datu Pejel dan ia memberi istri yang bernama Tantan Debata. Konon katanya teman, Tantan Debata ini dijadikan Mulai Jadi Nabolon dari seekor kodok atau si bagur. Dan menurut cerita, si Boru Tantan Debata ini juga memelihara seekor si bagur atau kodok yang besar. Sehingga anaknya lahir seperti kodok dan dinamai si Rasaon. Singkat cerita teman, Boru Tantan Debata mengandung dan melahirkan seorang putra menyerupai seekor kodok. Bahasa Batak asli, si Rasaon. Ya teman, si Rasaon artinya songon si bagur atau seperti kodok. Datu Pejel tidak terima anaknya seperti kodok. Ia pun membuangnya ke bara agar mati dipijak kerbau milik mereka yang dikandangkan di bara. Inilah pertengkaran pertama antara Datu Pejel dan Boru Tantan Debata teman. Boru Tantan Debata diam-diam mengambil anaknya dari bara dan disembunyikan di para-para rumah mereka. Iya teman, setiap kali pulang dari ladang, Boru Tantan Debata heran melihat kayu bakar mereka yang dijemurnya sebelumnya berangkat ke ladang selalu tersusun rapi. Ia pun melakukan pengintaian teman. Siapa gerangan yang melakukan semua itu? Suatu ketika dalam pengintaiannya, Boru Tantan Debata terkejut. Ternyata yang melakukan semua itu adalah seorang bocah yang cukup gagah, yaitu anaknya sendiri. Dan setelah selesai menyusun kayu bakar, ia masuk ke dalam rumah. Ya, Boru Tantan Debata pun pulang ke rumah seperti biasa. Ia melihat anaknya masih tetap maruman si Rasaon. Namun dalam hati Boru Tantan Debata sudah tahu bahwa anaknya adalah pria tampan. Ya, saat usia remaja, Nairasaon pun dipertapakan Datu Pejel di Gunung Simanuk-Manuk, sebelah timur Sibisa, sebelah kiri menuju Porsea dari Parapat. Sekembalinya dari Partapaon Simanuk-Manuk, Datu Pejel menyuruh Nairasaon ke Limbong untuk mengalap Boru Nitulangna. Nairasaon pun berangkat ke Limbong. Namun setelah sampai di Limbong teman, dari 7 Boru Nitulangna, tak seorang pun yang mau menjadi istri Nairasaon. Karena wajahnya memang seperti kodok. Suatu sore, secara kebetulan, Boru tulangnya yang paling bungsu melihat Nairasaon pergi mandi. Ia pun terpesona melihat ketampanan wajah Nairasaon. Ia menyadari bahwa wajah Nairasaon hanya rumang atau topeng. Hari ketiga, Nairasaon pamit untuk pulang teman.
Namun sebelum pulang, tulangnya mengumpulkan ketujuh borunya dan menanyakan satu persatu dari boru pertama sampai boru ketujuh. Boru pertama sampai boru keenam tidak ada yang bersedia, teman. Mereka tetap pada pendirian mereka saat pertama ditanyai orang tuanya. Sang tulang pun menanya boru Syapudan. Boru Syapudan pun menjawab, "Naroape paribak kudo, ni narohak kudoi bapa, aurade bapa gabe perseduk ni anak nina boruki." Akhirnya, Nerasaon pun dinikahkan dengan boru Syapudan. Mengetahui Nerasaon cukup tampan, teman, pada saat menjelang pesta pernikahan, pariban Nerasaon yang 6 orang lagi menuntut kepada orang tua mereka. Kenapa mereka dilangkahi adiknya? Sang tulang pun menjawab, "Hamu do inang naman jua, anggimondo mangoloi, bamoloi, naso jadi be sirangan." Nerasaon kembali ke Sibisa dan menetap di sana. Singkat cerita, teman, istri Nerasaon mengandung dan tibalah saat melahirkan. Namun yang dilahirkan istrinya berbentuk lambutan atau bulat dan kembar. Dalam bahasa kedokterannya, kista. Nah teman, balutan itu tidak dapat dibelah dengan benda tajam apapun. Sehingga membuat Opung Doli Datu Pejel membuang balutan ini ke Pansur Napitu. Melihat sikap Datu Pejel yang membuang balutan itu, maka Opung Boru Tantan Debata sangat geram dan emosi. Ya, dia sangat marah kepada Opung Doli atau Datu Pejel. Sehingga Opung Boru atau istrinya bersumpah kepada Opung Doli atau suaminya. Katanya, "Nga dua hali dibeko aci di rohaku, dibolok koko anakku Nerasaon, dan sonari lo dibolok koko museng pahopuku. Ayah ada masukmu." Ia pun mengentakkan kakinya sambil berkata, "Ikon sirang do tanamoku dohot ho." Yang artinya, teman, harus berpisah kuburanku dan kuburanmu. Buktinya adalah kuburan Datu Pejel di Sibisa dan Boru Tantan Debata di Antari Lembah Kecil. Keesokan harinya, Boru Tantan Debata pergi ke jurang Pansur Napitu untuk mencari cucu yang dibuang Datu Pejel. Ia terkejut mendengar suara tangisan bayi cucunya. Ia mendapatkannya dan melihat dua bayi mungil sedang menangis. Ia melihat dari satu balutan isinya ada 2 orang laki-laki. Ya, karena tidak tahu siapa yang duluan lahir, maka kedua bayi itu dinamai Raja Mardopang atau bercabang, yakni Raja Mangatur dan Raja Mangarerak. Raja Mangatur yang berada di sebelah kiri balutan, Raja Mangarerak yang ada di sebelah kanan. Raja Mangatur beristri Deak Bintang Harugasan Borusagala dan mempunyai 3 orang anak, Sitorus, Sirait, dan Butar-Butar. Raja Mangarerak, anaknya Manurung. Raja Toga Sitorus beristri Pinta Omas Palangki Borusagala dan mempunyai 3 orang anak, Pane, Dori, Boltok. Raja Toga Sirait beristri Manotalan Borulimbong dan mempunyai 2 orang anak, Sirait Siahaan, Sirait Siagian. Butar-Butar beristri Ragi Oloan Borusinaga dan mempunyai 3 orang anak, Simananduk, Simananti, Huta Gorat. Raja Mangarerak mempunyai 1 orang anak dan 1 orang putri, Raja Toga Manurung Boru Similinggiling. Raja Toga Manurung mempunyai 3 orang putra, Huta Gurgur, Huta Gao, Simanoroni. Tarombo Raja Nairasaon. Si Raja Batak memiliki 2 orang putra, yaitu Guru Tatea Bulan, Raja Isumbaon. Raja Isumbaon memiliki 3 orang putra, yaitu Tuan Sori Mangaraja,
si Raja Asiasi Sangkar Somalindang. Tuan Sori Mangaraja memiliki 3 orang istri dan 3 orang putra, yaitu yang pertama, si Boru Anting Malela, melahirkan Sorba di Julu. Yang kedua, si Boru Biding Laut, melahirkan Sorba di Jae atau Datu Pejel. Yang ketiga, si Boru Sanggul Haumasan, melahirkan Sorba di Banua. Nah teman, itu tadi adalah sejarah Tarombo dan silsilah Raja Naira Saon. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan ya teman. Admin selalu berusaha memberikan yang terbaik. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat, itu penting. Terima kasih teman.